Baik, untuk memulai pelajaran, silakan berbicara terlebih dahulu. Untuk sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Baik, untuk mengefektifkan waktu, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nunung Nurayani hadir. Pipin Rama Hadir. Rangga Hadir. Renadia Rina Ririn Ronald apa Ruli Hadir. Rizky Hadir. Saiful Hadir. Septi Hadir. Seva Hadir. Siti Olivia hadir. Lucy Ranti Tito Hadir. Topan. Hadir. Ya. Yang tidak hadir hanya satu orang ya. Sudah dipraktek atau tahu kabarnya? Bagaimana? Yang dekat rumahnya siapa? Tidak ada? Tidak ada. Ya harusnya yang misalnya kalian dekat, terus kalian tahu misalnya di apa, kalian bisa peduli satu sama lain, bertanya gitu. Ada masalah apa, terus bagaimana hambatannya gitu ya harusnya. Baik, kita langsung saja ya. Dari minggu lalu masih ingat tentang apa? Tentang peta ya, tentang pemetaan. Jadi kita masih masuk dalam dasar pemetaan. Dimana untuk materi hari ini mengenai penginderaan jauh. Ada yang sudah membaca materi penginderaan jauh? Belum ya. Jadi di sini kita akan mengetahui mengenai definisi, terus apa lagi? Sistem, ya betul. Terus atau komponen ya. Terus ada juga jenis citra. Terus apa lagi? Interpretasi citra atau unsur-unsur interpretasi citra. Nah, jadi sebelum kita mulai ke penginderaan jauh, kalian tahu drone? Tahu? Tahu. Drone itu untuk apa fungsinya? Merekam? Ya, mengamati benda atau memotret ya, memotret dari ketinggian. Nah, itu merupakan salah satu dari apa? Dari pemanfaatan gitu, pemanfaatan drone dalam penginderaan jauh. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran untuk kompetisi dasar itu 3.2 memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Dan yang kedua, indikator pencapaian kompetensi ada menyebutkan jenis citra penginderaan jauh. 3.2.2 menjelaskan unsur-unsur interpretasi citra, dan 3.2.3 menjelaskan sistem penginderaan jauh. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran, yang pertama menyebutkan jenis citra penginderaan jauh, lalu yang kedua menjelaskan unsur-unsur interpretasi citra, yang ketiga menjelaskan sistem penginderaan jauh, yang keempat membuat peta tematik wilayah provinsi dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta bumi. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Yaitu. Nah, tadi kan kita Ibu bertanya mengenai drone ataupun foto udara gitu kan. Kalian pasti di zaman sekarang ini tahu ya, kalau drone itu biasanya pemanfaatannya
ke definisi penginderaan jauh. Ada yang tahu apa definisi penginderaan jauh? Ya, definisi penginderaan jauh atau biasa disebut juga remote sensing ya. Jadi dipertegas kembali mengenai penginderaan jauh itu merupakan suatu teknik dan seni untuk memperoleh informasi objek ya dari jarak jauh tanpa kita kontak langsung dengan objek tersebut gitu dengan menggunakan sensor gitu. Nah tadi misalnya ada drone, ada juga Google Earth. Nah itu merupakan salah satu pemanfaatan dari penginderaan jauh gitu seperti itu di masa modern ini. Siapa lagi yang ingin menyebutkan definisi? Siapa? Coba definisi penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi objek, daerah, atau gejala geosfer dengan menggunakan jalan menganalisis data tanpa kontak langsung dengan objek. Ya betul ya, itu salah satu definisi dari penginderaan jauh. Selanjutnya kita masuk ke komponen penginderaan jauh, komponen ataupun sistem ya, dimana untuk sistem itu merupakan serangkaian komponen yang saling bekerja satu sama lain gitu sehingga menghasilkan suatu data tertentu gitu. Nah untuk memperoleh informasi geosfer melalui penginderaan jauh digunakan suatu sistem ataupun ada beberapa komponen-komponen yang saling berkaitan gitu. Yang pertama ada sumber tenaga. Nah tadi kan ibu sudah mengirimkan PowerPoint-nya di grup WA gitu. Jadi kalian bisa lihat dari PowerPoint ataupun bisa melihat buku halaman 51 untuk sistem penginderaan jauh. Sumber tenaga ini ada apa aja? Matahari ya. Matahari ini sebagai sumber tenaga pasif ya. Sumber tenaga pasif di mana matahari ini sebagai sumber cahaya, terus juga misalkan dalam rekaman objek itu menentukan hasil dari data yang dihasilkan gitu. Misalnya pada sore hari ataupun pagi hari, siang hari itu objek yang diterima itu akan berbeda gitu. Seperti itu ya. Untuk sumber tenaga ya, ataupun di sini matahari atau elektromagnetik ya. Kalau misalkan yang dari manusia elektromagnetik. Nah itu. Terus yang kedua ada apa komponennya? Atmosfer. Ada yang tahu atmosfer apa? Coba. Ya, jadi untuk atmosfer itu misalnya atmosfer itu kan suatu lapisan ya, lapisan di langit gitu. Jadi untuk atmosfer sendiri ya kita bisa lihat gunanya itu untuk memancarkan apa? Elektromagnetik. Jadi untuk atmosfer ini pengaruh dari atmosfer itu bersifat selektif, artinya terhadap panjang gelombang. Karena sifatnya itu selektif, maka terdapat istilah jendela atmosfer. Nah itu misalnya atmosfer itu ketika terjadi pada sore hari gitu, ada hamburan warna oranye gitu di langit, itu merupakan salah satu contoh dari atmosfer yang memancarkan gelombang elektromagnetik itu. Lalu komponen yang ketiga ada apa? Interaksi dengan objek. Nah, setelah sumber tenaga dan atmosfer ini ada gitu, lalu yang ketiga itu ada interaksi dengan objek. Bagaimana itu? Misalnya karena objek di permukaan bumi itu memiliki karakteristik tersendiri dalam memancarkan suatu gelombangnya gitu, atau memantulkan tenaga ke sensor, di mana untuk misalnya seperti ini sumber tenaga berupa matahari misalnya. Nah terus ini permukaan bumi di sini. Nah di sini itu ada lapisan-lapisan atmosfer berupa ozon, terus juga lapisan-lapisan yang memancarkan apa? Elektromagnetik ya. Ketika kalian tahu pesawat terbang misalnya delay itu karena apa? Misalnya pengaruh cuaca. Nah itu juga terjadi di atmosfer. Jadi suatu pesawat udara itu tidak bisa terbang karena suatu kejadian
interpretasi, kita harus tahu dulu apa itu interpretasi ya. Interpretasi citra ataupun cara kita membaca ya, atau juga menganalisis, menginterpretasi. Perbuatan mengkaji foto udara dengan maksud mengidentifikasi objek. Mengidentifikasi objek. Dengan maksud mengidentifikasi objek ataupun ada objek apa sajakah yang ada di foto udara, apa jenis citra apa aja? Citra apa tadi? Dan non ya betul. Jadi apa katanya? Citra apa? Citra foto dan non foto. Untuk citra foto menggunakan apa sebagai alatnya? Betul, kamera. Untuk non foto menggunakan scanning ya, ataupun sensor. Nah itu ya, ingat-ingat itu ada beberapa jenis citra, terus apa saja gitu bentuknya ataupun apa saja gitu jenis citranya. Lalu Susi mana? Susi coba sebutkan unsur interpretasi citra. Ada apa aja? Ada yang pertama, yang rona. Yang pertama ada, ya. Terus yang kedua, ya. Yang ketiga, terus, ya. Yang 9 konvergensi bukti. Ya itu merupakan unsur-unsur penginderaan jauh. Coba siapa kasih tahu apa pengertiannya? Penginderaan jauh merupakan suatu teknik dan seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan daerah tersebut dengan menggunakan sensor. Ya itu ya, jadi ingat ya sama apa pengertian dari penginderaan jauh. Nah itu ya untuk materi kali ini mengenai penginderaan jauh. Nah sebelum ibu tutup, ada yang ingin membacakan kesimpulan untuk kegiatan hari ini? Ya, silakan Pipin. Kesimpulan penginderaan jauh adalah cara merekam objek, daerah, atau fenomena dengan menggunakan alat perekam tanpa kontak langsung dengan objek atau fenomena yang diamati. Kesimpulan yang kedua, komponen penginderaan jauh terdiri atas semacam atmosfer, interaksi antara tenaga objek, sensor, perolehan data dan pengguna data. Kesimpulan yang ketiga, citra adalah gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau hasil penginderaan jauh dari cetak. Kesimpulan yang keempat, citra sebagai penginderaan jauh dibedakan menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non foto. Kesimpulan kelima, dalam menginterpretasi citra ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu warna, bentuk, ukuran, tekstur, bayangan, bola, siklus, dan asosiasi. Nah itu ya, kita beri tepuk tangan pada teman-teman telah membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Itu sangat mudah sekali untuk kesimpulannya. Yang pertama ada pengertiannya mengenai penginderaan jauh sendiri, yaitu cara menangkap objek ya, ataupun daerah atau fenomena di permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan daerah tersebut dengan menggunakan sensor ya. Lalu yang kedua, komponen penginderaan jauh yang pertama tadi ada sumber tenaga, lalu sampai ke apa penggunaan data. Lalu untuk yang ketiga, kesimpulannya itu citra ya, citra itu atau gambaran suatu objek ya berupa foto udara misalnya seperti itu. Lalu yang keempat ada citra hasil foto udara, itu ada yang citra foto dan citra non foto. Terus juga dalam kita mengkaji ataupun menganalisis suatu foto udara itu merupakan suatu interpretasi ataupun cara kita membaca. Ada apa warna, bentuk, ukuran, apa tekstur, bayangan, pola, siklus, dan lain-lain ya, sampai ke konvergensi bukti. Nah itu mungkin untuk kesimpulan pada materi hari ini mengenai penginderaan jauh. Sebelum kita tutup, ibu ada kelas tes terlebih dahulu nih di slide ke-15. Coba jawab pertanyaan berikut dengan tepat. Ada soalnya? Ada? Sebelah sini ada soalnya?
soalnya? Ini ada. Ada yang tidak mengerti dari soalnya atau yang coba mengerti ya untuk soalnya? Mengerti, tinggal dikerjakan saja cari jawabannya ya. Coba ada yang sudah nomor satu? Sudah? Belum? Ya untuk tugasnya nanti lanjut saja ya di rumah. Untuk tesnya ada 3 pertanyaan. Silakan kalian lanjutkan kembali di rumah. Karena waktu juga sudah habis pada kesempatan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini kalian yang sudah berani menjawab, ada yang berani membaca kesimpulan gitu ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Ya, untuk menutup pembelajaran hari ini silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillah ya untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada kali ini bisa kalian serap ya ilmunya, dan juga kalian bisa manfaatkan di kehidupan sehari-hari, dan juga nanti ketika ujian nanti kalian bisa mengerjakan soal dengan baik ya.